يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberi hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang maha esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak laki-laki dan wanita. وَاتَّقُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ketahuilah seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan di dalam agama adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu, untuk dapat duduk ta'lim, mempelajari apa yang dapat kita pelajari dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ketahuilah, pintu ilmu adalah di antara pintu ibadah yang amat agung, karena darinya lah kita dapat meraih banyak sekali kebaikan. Darinya lah kita dapat mengenal banyak sekali cara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuka pintu ilmu, kita akan dapati di sana bagaimana caranya menyembah Allah di dalam salat, bagaimana cara berzikir kepada Allah,
bagaimana cara berpuasa yang benar, bagaimana cara menjalin hubungan dalam keluarga sebagai seorang suami ataupun istri, bagaimana cara bermuamalah, semua dapat diketahui melalui pintu ilmu. Dan selain daripada pintu ilmu, pintu yang juga memiliki keistimewaan tentunya adalah perkara yang paling penting dari semuanya, yaitu berkenaan dengan tauhid. Tauhid dapat membedakan seseorang antara orang yang betul-betul memahami tentang bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang keliru di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ya ibadallah menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Tauhid menjadi pembeda antara yang benar dengan yang salah. Mengapa? Dikarenakan tidak ada perkara yang paling agung daripada tauhid. Tauhid sumber ketenangan seseorang. Tauhid sumber kenyamanan seseorang dalam menjalani kehidupan. Kebalikannya kesyirikan adalah sumber penderitaan. Kesyirikan adalah sumber kegelisahan. Kesyirikan adalah sumber ketidaktenangan. Jangankan kesyirikan, maksiat saja itu mendatangkan ketidaknyamanan dalam jiwa, apalagi kesyirikan. Maka berupayalah terus untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara paling mudah apakah seseorang berada di jalan yang benar atau tidak adalah lihat apa yang menjadi skala prioritas baginya. Karena yang paling penting dari semuanya adalah tauhid. Maka ciri dakwahnya Nabi, dakwahnya para anbiya itu adalah tauhid. Nabi SAW belasan tahun mendakwahkan tauhid sebelum adanya ketetapan syariat-syariat yang lain. Tauhid adalah dakwahnya para nabi. Maka jika ada seseorang atau sebuah kelompok mengajak untuk menjalankan agama Islam, tetapi tidak menjadikan tauhid sebagai skala prioritas, ini adalah sebuah lampu kuning dan peringatan bagi kita. Karena dakwahnya para nabi itu menjadikan tauhid sebagai skala prioritas. Nah, banyak sekarang di tengah-tengah masyarakat orang yang mengklaim mereka adalah kelompok Islam, bagian dari kaum muslimin, tetapi skala prioritas bagi mereka itu bukan tauhid. Dan bermacam-macam. Ada yang skala prioritasnya adalah bagaimana untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Ketika ditanya dalam pengumpulan jumlah yang banyak ini, banyak di antara mereka yang berbuat kesyirikan, maka akan dikatakan jangan dulu dibahas. Yang penting mereka kumpul dan kita dapat suara yang banyak. Sehingga skala prioritas ini bukan tauhid, tetapi bagaimana mendapatkan suara yang terbanyak. Ketika ada yang prioritasnya adalah dalam pelaksanaan sholat. Sholat sesuatu yang penting, tapi tidak lebih penting daripada tauhid. Yang penting sholat, dia masih kesyirikan, menggunakan jimat, yang penting sholat aja. Jangan dibahas, masing-masing punya pendapat. Tauhid di nomor 2 kan. Ini adalah lampu kuning. Karena kalau betul mengikuti dakwahnya para nabi, yang paling utama itu adalah tauhid. Tauhid itu nomor 1. Jadi itu adalah cara paling mudah untuk melihat apakah seseorang berada di jalan keridhaan Allah atau tidak. Lihat bagaimana sudut pandang mereka terhadap tauhid. Lihat perspektif mereka terhadap tauhid. Cara paling mudah, cara paling gampang. Untuk pengen tahu ini sebuah kelompok ini berada dalam jalur kebenaran atau tidak. Tanyakan, cek, lihat. Apakah tauhid dijadikan skala prioritas atau tidak? Apakah tauhid menjadi hal yang paling utama atau tidak? Tidak, ternyata hanya suara. Oh tidak, ternyata hanya dia prioritasnya dalam perkara akhlak saja. Dia prioritasnya dalam berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Karena dakwahnya para nabi itu fokus utamanya kepada apa? Tauhid, bukan kekuasaan, bukan suara terbanyak, bukan kepada hal-hal yang lain. Walaupun banyak yang berdalih mengatakan, kan nanti kalau suaranya lebih banyak akan mudah untuk menegakkan tauhid. Nanti kalau akhlaknya sudah benar, nanti akan mudah untuk memperbaiki tauhid.
Nanti kalau ininya sudah begini, akan mudah untuk memperbaiki tauhid. Itu biasanya syubhat yang sering dimunculkan. Tapi ketahuilah, di saat seseorang tidak menjadikan tauhid sebagai skala prioritas, atau harus berikan lampu kuning. Lampu kuning kehati-hatian. Karena tauhid adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Coba antum lihat di halaman awal dari kitab ini yang terjemahan. Di sana ada keterangan penulis dari kitab ini siapa? Masih ingat gak penulis Fawaidul Fawaid? Halaman awal. Nah itu ada di situ Pak. Setelah cover kemudian ada keterangan nama penulis. Siapa nama penulisnya? Siapa? Kalau sudah dapat semuanya, halaman berapa Pak? Hah? 4 Romawi, halaman 4 Romawi sebelum halaman 1. Kebaca semua? Nah, halaman 4 Romawi itu ada nama kitab Fawaid, penulis di situ siapa? Ibnul Qayyim. Ibu-ibu sudah terbaca? Nah, terus di bawah nama penulis apa? Hah? Pentahqiqnya siapa? Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Kemudian apa lagi? Penerbitnya siapa? Nah, kemudian ada setting dan layoutnya siapa? Siapa? Hai, Bapak Muhammad Subhannya. Biasanya beliau tuh hadir kajian kita. Cuman qadarullah Sabtu kemarin juga masih hadir. Hari Senin yang lalu beliau wafat rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pak Muhammad Subhan rahimahullah, beliau yang mengatur setting dan layout dalam Pustaka Imam Syafi'i, di antaranya kitab yang kita bahas. Beliau rahimahullah biasanya hadir di setiap hari Sabtu, sering sekali hadir, terutama Sabtu kemarin juga hadir. Namun qadarullah Senin lalu beliau ba'da subuh wafat. Kita doakan semoga Allah menerima seluruh amalan beliau, diampuni segala dosa dan kekhilafannya, dan ini adalah di antara amal jariah yang beliau lakukan. Kita sering bertemu di tempat ini, tapi tidak ada menyadari bahwa yang mengatur setting layout kitab ini adalah beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah menerima seluruh amalan beliau. Jadi banyak orang-orang yang berada di balik layar dari tersebarnya ilmu ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Ada orang-orang yang tidak terlihat, yang tidak tersebut namanya mungkin, bahkan tidak diketahui, tapi ternyata banyak berjasa dalam tersebarnya ilmu. Maka seperti itulah seorang mukmin harus berusaha untuk mengambil bagian di dalam tersebarnya ilmu, tersebarnya dakwah. Tidak harus kita dikenal, tidak harus kita diketahui oleh orang, tidak harus kita tampil di depan, tetapi ambillah bagian. Untuk menikmati susunan kitab ini dengan begitu nyaman, pengaturannya, ternyata ada orang di balik layar yang Masya Allah sering hadir di kajian kita, namun qadarullah ajal telah terlebih dahulu menjumpai beliau. Semoga yang ditinggalkan keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan. Kemudian juga bagi kita yang telah ditinggalkan lebih dulu, semoga dapat mengisi hari-hari dalam kehidupan kita dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ambillah bagian di dalam dakwah. Ambillah bagian dalam dakwah, karena dakwah ini akan tersebar ada atau tidak adanya kita, berpartisipasi atau tidak berpartisipasinya kita. Cahaya itu akan tetap terang, cahaya itu akan tetap menyinari dunia. Maka rugi kalau kita tidak mengambil bagian dalam hal tersebut.
Baik, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita sekarang masuk dalam bab atau subbab Ahlul Huda wa Ahlul Dhalal. Orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah dan orang yang tersesat. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan dua ayat. Yang pertama adalah surat Al-An'am ayat ke-55. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Dan surat An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Tafadhal dibacakan artinya surat Al-An'am ayat 55 dan An-Nisa ayat 115. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Baik, wa kadzalika nufassilul ayat. Seperti itulah kami terangkan Al-Quran agar nampak jelas orang-orang yang berada di dalam kesolehan, orang-orang yang melakukan amalan saleh. Walitastabina sabilul mujrimin, dan agar nampak jelas orang-orang yang berbuat dosa. Jadi di dalam Al-Quran itu sangat jelas sekali perbedaan jalur orang yang mencari keridhaan Allah dan jalur orang yang mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Al-Quran sebab mereka menempuh jalur itu apa, ciri-ciri mereka seperti apa, konsekuensi dari perbuatan mereka itu apa, jelas sejelas-jelasnya. Ini jalan hidayah, ini jalan penyimpangan, ini jalan kesesatan. Cara menempuhnya ada, sebab mereka menempuhnya ada, jalurnya seperti apa ada, ciri-cirinya ada, konsekuensi dari perbuatan mereka juga ada. Jelas. Allah telah jelaskan secara rinci tentang hal-hal tersebut dalam Al-Quran. Kemudian di surat An-Nisa ayat 115, Dan barang siapa yang menentang Rasul Muhammad SAW, barang siapa yang menentang Ar-Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, dan mengikuti jalan yang bukan orang-orang yang beriman, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya. Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada mereka, nampak jelas bagi mereka jalan hidayah, ini jalan petunjuk, kemudian mereka menentang Rasul. Artinya jalan petunjuk ini sangat berkaitan dengan seseorang tunduk dan patuh terhadap perintah Rasul, al-ittiba'. Ketika sudah nampak jelas jalan tersebut, kemudian dia menentang para Rasul, menentang Rasulullah SAW, menentang ajaran Nabi, tidak mau mengikuti jalan itu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian mereka mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Jadi ciri khas orang yang beriman itu ittiba', mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ciri khasnya itu. Karena siapa yang menentang Nabi, berarti mereka tidak mengikuti jalan Nabi. Jadi kecintaan kepada Nabi harus ditunjukkan dengan apa? Ittiba' terhadap Nabi, mengikuti perintah Nabi SAW. Maka aneh kalau ada orang mengatakan, saya pernah lihat satu cuplikan mengatakan, saya akan tetap merayakan apa yang biasa saya rayakan walaupun ada dalil yang melarang saya melakukan hal tersebut karena kecintaan saya kepada Nabi. Hukumnya nggak nyambung. Cinta sama Nabi tapi mau menentang apa yang jadi perintah Nabi, nggak bisa. Karena di dalam ayat ini dijelaskan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Jadi orang yang menentang Rasul itu berarti mereka mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman.
tidak disebut beriman kepada Nabi ketika menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dia menempuh jalan yang lain, dia menempuh jalannya orang-orang yang tidak beriman. Maka konsekuensinya mereka akan dipalingkan sebagaimana jalan yang telah mereka pilih. Jadi dipalingkannya mereka itu karena pilihan mereka memilih jalan yang menyimpang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan mereka. Sehingga dalam Al-Qur'an ya ikhwah dan dalam hadis itu jelas mana jalan hidayah, mana jalan kecelakaan, kebinasaan. Mana jalan hidayah, mana jalan kesesatan. Jelas sejelas-jelas. Tinggal pilihan ada pada kita. Apakah mau menempuh jalur hidayah, jalur petunjuk, atau mau menempuh jalur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an dan hadis jelas. Tapi kalau perspektif manusia, beda tempat, beda sudut pandang. Kalau antum jadikan sudut pandang manusia atau urf sebagai satu-satunya patokan benar atau salah, maka setiap berpindah tempat antum akan ada perubahan sikap nanti. Karena di tempat A ternyata hal ini dilumrahkan, di tempat B ternyata hal ini sebuah aib. Jadi kalau dijadikan komunitas atau kebanyakan orang sebagai patokan, maka itu tidak akan tetap, akan ada perubahan. Karena sebuah adat di satu tempat baik, di tempat lain bisa aja adat itu adalah adat yang buruk, kebiasaan itu kebiasaan yang buruk. Tapi kalau dalam Al-Quran itu jelas, ini jalan hidayah, ini jalan kesesatan, ini jalan yang diridhai, ini jalan yang dimurkai. Tapi kalau sudut pandang manusia berbeda-beda, sudut pandang manusia berbeda-beda. Ada di sebuah lingkungan misalkan seseorang itu ketika bersalaman saja dianggap adabnya kurang. Ada yang harus nunduk dan ruku. Ada yang mungkin harus cium hidung dengan hidung ditempelkan. Itu baru bagian daripada ciri khas kesopanan dalam lingkungan mereka. Macam-macam. Jadi nggak bisa dijadikan hal itu sebagai patokan. Sudut pandang manusia itu tidak bisa dijadikan patokan utama. Harus dalil. Karena kalau dalil jelas ini benar, ini salah, ini hidayah, ini penyimpangan. Nah seringkali banyak orang yang kebingungan itu ketika dia tidak jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Dia jadikan gimana keridhaan manusia, orang senangnya apa. Akhirnya dia akan kelelahan sendiri. Karena apa? Ridwan nas ghayatun la tudrak. Manusia serba salah. Antum senyum disalahkan. Apa sih senyum aja? Antum cemberut salah. Galak amat katanya. Antum ngomong salah, banyak omong. Antum diem so introvert. Serba salah manusia. Jadi patokan yang benar, yang jelas hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini disebutkan oleh Syekh, Wallahu ta'ala qad bayyana fi kitabih sabilal mu'minin mufassalatan wa sabilal mujrimina mufassalatan. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran jalannya orang-orang yang beriman secara rinci dan jalannya orang-orang yang berdosa secara rinci. Wa aqibata haula'i mufassalah. Wa aqibata haula'i mufassalah. Dan konsekuensi yang akan mereka terima, hukuman yang akan mereka terima juga secara rinci telah dijelaskan. Kalau berbuat amalan soleh konsekuensinya begini, kalau berbuat amalan buruk konsekuensinya begini, sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Jadi konsekuensinya apa sudah dijelaskan. Jalan orang yang beriman seperti apa? Setelah jelaskan. Contohnya, jalan orang yang beriman itu untuk menyalurkan syahwat, ketertarikan kepada lawan jenis adalah dengan menikah. Ini jalurnya, jalur orang yang beriman. Jalur orang yang berdosa adalah dengan berzina, cara mereka menyalurkan syahwat. Konsekuensi yang akan diterima oleh mereka yang menikah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Wallahu wasi'un alim. Allah akan berikan karunia bagi mereka, dilimpahkan rezeki mereka. Walaupun mereka berada dalam kefakiran, Allah akan cukupkan mereka. Dan ini mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa ketika diletakkan dalam yang halal.
Dan konsekuensi dalam perzinahan telah Allah jelaskan juga. Ya, mendatangkan kemurkaan Allah, seperti apa hukumannya. Kemudian juga berapa cambukan jika dia belum menikah. Ketika dia sudah menikah, maka dirajam hukumannya, telah dijelaskan. Jadi jalan orang yang beriman itu menikah, jalan orang yang tidak beriman itu berzina. Dan berzina ini variatif, ada tingkatannya. Ada yang berzina dengan melakukan hubungan suami istri, ada yang berzina dengan pandangan, ada yang berzina dengan sentuhan tangan, ada yang berzina dengan macam-macam. Ya. Banyak orang yang berpahaman bahwa wah, kan saya nggak sampai berhubungan suami istri, ya semata hanya pacaran saja, berduaan, berjalan. Kita tanya sekarang pada diri kita, apakah jalan yang ditempuh oleh anak-anak kita berpacaran itu adalah jalannya orang beriman atau jalannya orang yang berdosa? Kalau mengatakan jalannya orang beriman, ini harus dicek kembali pengetahuannya tentang jalan tersebut. Pastinya secara normal banyak mengatakan bahwa pacaran ini adalah menempuh jalannya orang-orang yang berdosa. Karena di sana dia minimal itu ada zina mata di sana. Kemudian ada zina pandangan, zina sentuhan, berpegangan tangan, berpelukan, berboncengan. Ini jalan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin ingin mencari keridhaan Allah dicari lewat jalan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin untuk mencari keridhaan Allah dengan menikah, seseorang menempuhnya lewat jalur yang diharamkan oleh Allah dengan berpacaran. Maka paling banyak kasus perceraian terjadi itu justru pada orang-orang yang berpacaran dibandingkan orang-orang yang menempuh jalur yang syar'i untuk mencapai pernikahan. Walaupun tidak ada perceraian, dia sudah menabung dosa sebelum melakukan pernikahan. Maka jika ada di antara anak kita ataupun siapapun yang menempuh jalur ini, segeralah berpindah kepada jalur yang diridhai oleh Allah. Karena itu bukanlah jalur orang yang beriman. Bukan jalur yang disayangi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semata jalur yang dicintai oleh hawa nafsu kita dan jalur yang dicintai oleh syaitan. Segera pindahkan. Karena ini jalurnya sudah jelas. Konsekuensinya pun jelas. Jangan pernah merasa aman. Kadang banyak orang tua tuh yang merasa ketika anaknya berpacaran sedang menitipkan kepada seorang malaikat. Datang pacar anaknya, jemput dia di rumah, terus bilang kepada si laki-laki tersebut, nitip ya, nitip. Subhanallah. Antum lagi nitip ke siapa? Malaikat. Seseorang yang punya nafsu, yang punya subhanallah, nggak ada yang aman. Banyak orang-orang soleh juga yang tergelincir, apalagi yang tidak sampai derajat tersebut. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Ya, segera pindahkan jalur anak kita kepada jalur orang-orang yang beriman. Jangan dibiarkan berada di jalur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'malaha ula'i wa a'maliha ula. Dan telah dijelaskan juga amalan orang yang menempuh jalur orang yang beriman itu seperti apa? Perbuatannya bagaimana? Yang seperti ini perbuatannya bagaimana? Kan jelaskan semua. Contoh perbuatannya bagaimana tuh dijelaskan semua. Karakteristik mereka tuh dijelaskan secara rinci. Wa awliyaha ulai wa awliyaha. Siapa saja orang-orang wali-walinya yang ada di jalan keridhaan Allah, jalurnya orang yang beriman, dan siapa wali-walinya syaitan. Jelas. Jelas sekali. Wali-walinya Allah siapa, wali-walinya syaitan siapa. Semua jelas. Ya? Karakteristiknya jelas. Walaupun mau dia berkamuflase dengan penampilan seperti wali Allah, tapi ciri khas wali syaitan itu jelas. Allah telah sebutkan, bahkan dalam hadits qudsi Allah telah sebutkan karakteristik wali Allah itu apa. Jadi jangan tertipu dengan penampilan, dengan cover luar. Karena wali Allah itu apa? Orang yang mengerjakan yang Allah wajibkan dan mengerjakan apa yang Allah sunnahkan. Jadi kalau ada seseorang mengklaim dirinya wali Allah, tetapi mengerjakan apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah makruhkan, mau penampilannya seperti apapun, itu tidak menjadikan mereka sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Hakikat, bukan sekedar nama dan gelar, juga bukan sekedar pakaian, bukan sekedar besarnya pondok pesantren, bukan. Hakikat seseorang. Wa la yazalu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, kata Allah. Ini ciri khas wali Allah. Mengerjakan yang diwajibkan, mengerjakan yang disunnahkan. Ciri khas wali Allah.
Jadi kalau ada orang mengaku dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sholat, mabuk-mabukan, nggak bisa karakteristik itu dilimpahkan kepada mereka. Ini bukan wali Allah nggak ada yang ninggalin sholat. Wali Allah tidak ada yang berzina. Wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang minum khamar. Wali Allah itu meminum apa yang Allah halalkan, melakukan apa yang Allah halalkan. Maka jelas karakteristiknya. Nah, kira-kira apa yang kita amalkan ini masuk karakteristik walinya siapa? Masuk jalurnya siapa? Kira-kira apa yang kita perbuat ini masuk jalurnya siapa? Kira-kira cocok gak nih kalau ini ditempatkan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala apa yang kita perbuat? Jadi jelas sekali, nampak jelas. Wa khidlanahu lihaula wa taufiqahu lihaula. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang berada di jalur para pendosa ini, dan bagaimana Allah berikan taufik kepada mereka yang berada di jalur keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal asbab allati waffaqa biha ula wal asbab allati khadila biha haula. Terus sebab-sebab mereka mendapatkan taufik seperti apa? Sebab-sebab mereka mendapatkan kebinasaan, ketergelinciran itu seperti apa? Semua jelas. Tinggal kitanya mau insaf apa tidak. Kitanya mau berlaku adil apa tidak. Kitanya pikir dengan pikiran yang jernih, jalan yang saya tempuh jalan mana? Jalan yang Allah ridhaikah, jalan yang tidak Allah ridhaikah. Lihat karakteristiknya, lihat siapa yang berada di jalur tersebut. Lihat seperti apa konsekuensinya, seperti apa ciri-cirinya. Insaf, insaf ini berlaku adil. Tinggalkan segala kecondongan. Fokus berlaku adil, lihat jalur kita ini jalur yang mana. Diridhai oleh Allah atau tidak. Mau orang sebutnya apapun ya tetap. Contohnya adalah antum punya kebijakan, antum memangku kebijakan. Kemudian antum menjabat sebuah kedudukan di pemerintahan, dapat dana untuk disalurkan kepada yayasan tertentu misalkan. Ada beberapa yayasan, antum disuruh memilih secara selektif. Kemudian antum datangi yayasan-yayasan itu. Kemudian antum bilang, ini Pak, Bu, jika jadi saya berikan dana 100 juta. Tetapi nanti kami meminta sukses fee-nya 10% misalnya. Ini sukses fee, bahasanya sukses fee apa? Mau diganti pun orang tahu bahwa sukses fee ini adalah apa? Sogokan. Karena dia berada dalam, bukan sedang dagang nih sukses fee, jadi makelar, bukan. Dia diperintahkan untuk memilih yang terbaik. Dia digaji. Dia minta sukses fee atas dasar apa? Jadi mau diganti bahasanya sukses fee, ini adalah sogokan. Kalau kita insaf, kita lihat ini nih jalur yang mana? Mengambil jalur yang diridhai oleh Allah atau jalur yang dimurkai oleh Allah. Jadi kalau kita mau insaf, aman sebetulnya semuanya. Cuman kita seringnya tidak insaf, tidak mau berlaku jujur, tidak mau adil untuk menentukan sikap pada diri sendiri, itu nggak mau. Seringkali, udahlah semua orang juga begitu. Seringkali juga semua orang begitu. Subhanallah. Antum, ada jalur membuat SIM tanpa harus dites. Antum bayar, harusnya formatnya 120.000, antum bayar 1 juta misalnya. Ini kalau mau insaf, kira-kira ini jalur yang mana? Kanan apa jalur kiri? Kalau mau insaf seseorang, ini jalur kanan apa jalur kiri? Jangan antum karena antum melakukan kemudian bilang jalur kanan. Wah susah soalnya, dites gak? Enggak. Seseorang itu boleh memberi dana lebih untuk dia lulus jika dia diambil haknya. Berhak juga belum. Ujian lulus juga tidak. Terus bagaimana kita bisa mengatakan saya berhak mendapatkan SIM tersebut? Ujiannya saja tidak ikutan. Kemudian mengklaim saya kalau nggak gitu nggak akan keluar. Anda bayar kok. Anda apa? Bayar. Padahal belum dites. Berarti Anda belum berhak untuk mendapatkan hal itu. Beda halnya sudah lulus tidak diluluskan. Ya udah deh bayar biar lulus. Hak saya diambil. Nggak masalah. Tapi ini belum berhak. Belum ikut ujiannya. Sudah bayar.
Ini apakah jalur yang diridhai oleh Allah atau jalur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita insaf. Ya. Merebut antrian orang lain dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini jalur diridhai oleh Allah atau jalur yang dimurkai oleh Allah? Nah, bayangkan ketika antum serobot antrian orang lain karena antum mampu membayar lebih, kemudian orang yang diserobot tersebut qadarullah belum melaksanakan ibadah haji dan wafat dalam keadaan tidak melaksanakan ibadah haji. Hukuman dunia mungkin antum bisa selamat, tapi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, nah, ini akan ditagih di yaumil qiyamah kelak. Orang itu ditolimi sama antum, belum selesai urusannya. Di dunia bisa saja orang banyak yang selamat karena punya masa, punya dana, punya uang, atau orang lupa dengan kasus demi kasus. Tapi di yaumil qiyamah tidak akan lupa. Jadi asalkan kita berani insaf, berani berlaku adil terhadap diri, kita akan bisa dengan mudah menentukan mana jalur yang diridhai oleh Allah, mana tidak. Kenapa? Ciri khasnya, jalurnya seperti apa, karakteristik orang-orang yang di dalamnya, wali-walinya siapa, itu jelas. Yang sering tidak jelas itu bukan jalannya, kitanya sendiri nggak jelas, tidak berani untuk berlaku insaf. Kemudian tajliyatus sabilain, penjelasan mengenai dua jalan itu. Wa jalla subhanatul amrain fi kitabihi wa kashafahuma wa wadahahuma wa bayanahuma ghayatal bayan hatta syahadathuma al-basairu ka musyahadatil absar lidhiya'i wadh-dhalam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya tentang dua perkara ini. Allah telah menerangkannya, menjelaskannya, merincikannya dengan penjelasan yang sangat gamblang sekali. Hingga pada hakikatnya pandangan-pandangan itu dapat melihat jelas, seperti seseorang menyaksikan antara cahaya dan kegelapan. Jelas, ini cahaya, ini gelap, jelas sebetulnya, jelas sekali. Fal'alimuna billahi wa kitabihi wa dinihi arafu sabilal mu'minin ma'rifatan tafsiliyatan. Dan orang-orang yang mereka mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal Al-Qur'an, mengenal agama, mereka tahu tentang jalannya orang-orang yang beriman, pengenalan yang sangat rinci. Wasabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan. Begitu juga jalannya orang-orang yang berbuat dosa secara rinci, mereka kenal karakteristiknya, ciri-cirinya. Fastabanat lahumus sabilan. Jelas bagi mereka itu dua jalan tersebut, antara terang dan gelap, jelas. Kama yastabinu lisalikit tariqil mushal ila maqsudihi wa tariqul mushal ila al-halak. Sebagaimana jelasnya orang-orang yang menempuh jalan untuk mencapai tujuannya dan menempuh jalan untuk kepada kebinasaan, kehancuran, jelas. Kayak orang jalan misalkan di gunung, ini jalur pendaki, ini jalur ke jurang, jelas, kelihatan secara jelas. Semakin kita belajar, semakin jelas. Jadi kalau ada orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu, tetapi dia menempuh jalur yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bahkan bukan karena ketutupnya pandangan mereka, tapi karena tertutupnya hati mereka. Hati yang sudah tertutup, sehingga apa yang nampak jelas mereka berusaha kaburkan. Jadi sudah jelas halal dan haram dibuat abu-abu. Bukan karena mereka tidak bisa membedakan, tapi karena hawa nafsu mendahului hal tersebut. Berbeda dengan orang yang punya kapasitas ilmu yang minim. Kadangkala seperti kabut, dia nggak bisa bedain mana jalur pendakian, mana jalur jurang. Tertutup pandangannya, dan seringkali orang-orang seperti ini bersandar, berpegangan kepada orang-orang yang dia anggap dapat melihat dengan jelas mana jalur pendakian, mana jalur jurang. Akhirnya ketika jatuh semua ke bawah. Ketika terperosok semua. Harusnya orang yang punya pandangan ilmu itu, ketika orang-orang yang kabur pandangannya tadi mengatakan, Ustadz, Kiai, kita ke kiri ya, jangan. Itu jalur kebinasaan, di kanan saja. Tapi ini kayaknya jalannya bagus nih, jangan. Jurang ujungnya, ke kanan saja. Karena ketidaktahuannya wajar. Tapi seringkali ketidaktahuan ini yang di depannya kabut, terhalang kabut, yang di belakangnya ikut-ikutan terhalang kabut. Yang di depan terhalang kabut pada pandangannya, yang di belakang terhalang kabut dengan hatinya. Memanfaatkan ketidaktahuan orang tersebut untuk mengikuti mereka.
Jadi dimanfaatkan ketidaktahuan manusia, mumpung orang nggak tahu mana yang benar dari yang salah, kita buat abu-abu. Akhirnya nyuksuk semua tuh, jatuh semua ke dalam jurang. Jadi harusnya semakin seseorang memiliki kapasitas ilmu, harus jelas. Aneh kalau misalkan merasa ada yang malah menempuh jalur kiri, berarti bukan pandangannya, karena pengetahuan hati. Kalau hati sudah tertutup, dia dapat menutup pandangan mata, menganggap yang benar itu baik, yang benar itu buruk, yang buruk itu benar. Oh, ini terjadi di banyak sekali kasus, di banyak sekali kejadian. Seringkali kan orang misalkan dia punya harta, punya kedudukan, tidak begitu mendalami tentang ilmu agama. Banyak hal-hal yang tertutup kabut dalam pandangan mereka. Kemudian bersandar kepada orang-orang yang dianggap ini punya kapasitas ilmu, dapat menuntut saya kepada jalan yang benar. Nah, ketidaktahuan mereka ini dimanfaatkan oleh orang yang tahu jalan tersebut untuk kepentingan maslahat pribadi. Wah, ini sangat banyak terjadi. Faulai ya'lamul khalqi wa anfa'uhum linnas wa ansahum lahum wa humul adillaul huda. Jadi mereka harusnya orang-orang yang mendalami ilmu, mereka menjadi orang yang paling mengetahui, paling bermanfaat harusnya bagi manusia. Karena dia tahu mana benar, mana salah. Dia tahu mana yang diridhoi, mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya pengetahuan tersebut menjadikan sebab dia menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan tidak ada kemanfaatan yang lebih bermanfaat daripada seseorang menjelaskan mana jalur yang diridhai oleh Allah, mana jalur yang dimurkai oleh Allah. Tidak ada kemanfaatan bagi manusia yang lebih bermanfaat selain daripada ilmu. Itu lebih bermanfaat dari tenaga, lebih bermanfaat dari harta, ilmu. Harusnya dia, orang-orang yang punya kapasitas ilmu itu memiliki kesempatan untuk menjadi manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat. Tapi hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Wa ansahum lahum, harusnya yang paling banyak menasihati. Karena pengetahuannya. Karena ketahuannya dia harus nasihati. Awas, hati-hati, jangan, hati-hati, jangan. Ini enggak diam seribu bahasa, seperti yang buta, seperti orang yang tuli. Karena tadi tertutupi kabut maslahat. Wa humul adillau al-huda. Harusnya menjadi sosok-sosok pemberi petunjuk. Kemudian berikutnya, fadlus sahabah, keutamaan para sahabat. Wa bidzalika baraza sahabatu ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamah fa innahum nasha'u fi sabilid dhalali wal kufri wasyirki wasubulil musalah ila al-halak wa 'arafuha mufassalatan thumma ja'ahumur rasul fa akhrajahum min tilka adh-dhulumati ila sabilil huda was-siratil lahil mustaqim. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka nampak di antara seluruh umat akan menjadi orang-orang yang paling memiliki kedudukan, yang paling berbeda sampai hari kiamat kelak. Karena mereka mayoritasnya tumbuh dalam jalan penyimpangan, kekufuran, kesyirikan, dan jalan yang mengarahkan mereka kepada kebinasaan. Mereka mengenal kesyirikan itu secara rinci. Mereka mengenal kemaksiatan itu secara rinci. Kemungkaran itu seperti apa? Tsumma ja'ahumur rasul, datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada hidayah, kepada jalan keistiqomahan. Fa kharaju minadh-dhulmati syadida ila an-nurit tam. Mereka keluar dari kegelapan yang amat sangat ke dalam cahaya yang sempurna. Wa minasyirki ila tauhid, dari kesyirikan berpindah kepada tauhid. Wa minal jahli ila al-ilm, dari kejahilan kepada ilmu. Wa minal ghayyi ila ar-rasyad, dari penyimpangan kepada petunjuk. Wa minadh dhulmi ila al-adli, dari kezaliman kepada keadilan. Wa minal hayrati wal 'ama ila al-huda'i wal basair, dari keraguan, dari kebutaan kepada petunjuk dan pandangan. Fa'arafu miqdara ma nalu wa dhafiru bihi wa miqdara ma kanu fi. Jadi mereka betul-betul mengenal
kadar apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka menangkan, dan seperti apa masa lalu mereka yang berada di dalam. Jadi inilah banyak orang itu yang dia lebih berpegang teguh terhadap agama di saat dulunya dia merasakan pahitnya kesyirikan itu seperti apa, gelapnya kebodohan itu seperti apa. Ketika dia dapat cahaya agama, semangat. Makanya kenapa orang yang masuk Islam terlihat banyak yang lebih semangat mendalami Islam dibandingkan orang yang dari lahirnya sudah dalam keadaan Islam. Kenapa orang yang bertobat dari maksiat lebih banyak yang bersemangat dalam mendalami agama, lebih banyak yang khusyuk dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah merasakan pahitnya hal tersebut. Karena mereka tahu seburuk apa kegelapan itu, seburuk apa kejahilan tersebut, setidak menyenangkannya apa kemaksiatan, setidak nyamannya apa kemaksiatan, sehingga mereka bersyukur berada dalam hidayah. Orang yang tahu rasanya, nikmatnya kesehatan adalah yang pernah sakit. Tahu dia, nggak enak sakit itu, nggak enak sakit itu. Jadi orang yang pernah sakit kemudian sembuh, dia akan betul-betul jaga kesehatan, karena dia tahu tidak nyaman berada dalam kesakitan itu. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, banyak di antara mereka dulunya berada dalam kekufuran, melakukan pembunuhan, mengubur anak-anak wanita mereka, minum minuman keras. Ketika dapat hidayah petunjuk, itu mereka betul-betul berpegang teguh dalam kebenaran. Betul-betul berpegang teguh dalam kebenaran. Di kita, orang yang baru taubat, orang yang baru masuk Islam, seringkali justru menjadi korban pemanfaatan. Musibahnya seperti itu. Semangat mereka itu dimanfaatkan, ketidaktahuan mereka dimanfaatkan. Akhirnya keluar dari mulut harimau masuk lubang buaya. Semangat mereka itu luar biasa, dimanfaatkan. Fa inna dhidda yuzhiru husnahu dhidd. Jadi orang kalau ingin mengenal, ingin tahu kebaikan sesuatu itu, fahami keburukannya seperti apa. Jadi dia bakal betul-betul mengenal tentang kebaikan itu. Jadi kalau mau betul-betul menjadi orang yang berpegang teguh terhadap tauhid, harus kenal kesyirikan itu apa. Tidak harus melakukannya, tapi harus mengenal. Haraftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa fihi. Aku tahu keburukan bukan untuk terjerumus dalam keburukan, tetapi agar tidak, justru untuk mengenal mana yang baik dari yang buruk. Karena siapa yang tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk, dia akan mudah untuk tergelincir. Tahu kesyirikan itu agar tidak terkecoh dengan syubhat-syubhat kesyirikan. Jadi dalam antum pelajari kitab tauhid, itu di dalamnya bukan hanya perintah untuk menjaga tauhid, tapi diberitahukan contoh-contoh kesyirikan itu seperti apa. Syubhat-syubhat dalam kesyirikan itu seperti apa. Perlu untuk diketahui agar apa? Agar menjaga tauhid ini. Orang yang sehat tidak hanya diberikan ini loh menu-menu makanan yang sehat, enggak. Tapi akan diberitahu ini loh yang bisa menyebabkan kamu nanti sakit radang. Oh, jangan banyak minum air dingin, nanti sakit radang. Enggak cuma dikasih tahu nih harus minum air-air hangat. Enggak cuma seperti itu. Karena orang yang hanya dikasih tahu kamu nanti harus minum air hangat, berpikir enggak masalah sesekali minum air dingin, atau ya saya pengen minum air dingin enggak masalah. Tapi kalau yang dikasih tahu ini jangan keseringan, nanti bisa radang. Oh, dia tahu. Jadi perlu untuk diberitahukan tentang larangan agar tidak terkecoh, tidak terjerumus. Kan banyak di zaman sekarang justru dalam dunia pendidikan anak dilarang kita mengatakan jangan. Banyak tersebar nih, jangan mengatakan jangan. Akhirnya apa? Orang itu tumbuh dalam keadaan mentoleransi kesalahan. Orang berbuat salah dianggap biasa dan sesekali dia pun ikut berbuat salah, merasa bahwa yang penting dia berada dalam jalur yang benar. Maka pendidikan di dalam Islam itu enggak seperti itu. Seseorang ingin menegakkan tauhid dikasih tahu nih konsekuensi. Maka dalam Al-Qur'an Allah perintahkan tentang sholat. Allah Subhanahu wa taala beritahukan apa keutamaan orang yang menegakkan sholat. Di sisi lain Allah beritahukan seperti apa konsekuensi orang yang meninggalkan sholat. Allah beritahukan hukuman apa yang akan didapat oleh orang yang meninggalkan sholat. Agar orang muslim tidak pernah sekalipun ada keinginan untuk mencoba meninggalkan sholat. Seperti itu. Jadi fa inna dhidda yudhiru husnahu dhidd wa inna ma tubayyinul asya'a bi abdadiha fazdadu raghbatan wa mahabbatan fi man taqalu ilaihi. Jadi ketika disebutkan
kontranya seperti apa? Ketika kita berada dalam hal yang benar itu akan lebih cinta kepada kebenaran tersebut dan lebih bersemangat untuk mengamalkan kebenaran itu. Wa nafratan wa ghubudhan liman taqalu anhu. Akan ada kebencian terhadap keburukan dan semakin jauh berlari daripada keburukan itu. Jadi betul-betul dikasih garis merah, jangan sampai melakukan. Karena tahu konsekuensinya seperti apa. Wa kanu ahabban nas fit tauhid wal iman wal islam wa abghadan nas fi tiddihi alimina fis sabili ala tafsir bis sabili ala tafsir. Jadi orang yang berada dalam keimanan, berada dalam tauhid dan keislaman, itu enggak mungkin tauhidnya sempurna tanpa mengenal tentang apa itu kesyirikan. Tidak mungkin berada dalam keimanan tanpa tahu konsekuensi dari kekufuran. Seperti apa karakteristik kekufuran itu dia enggak akan tahu. Kalau dia tidak tahu, dia nggak akan meraih ketauhidan yang sempurna, tidak akan meraih keimanan yang sempurna. Sampai dia mengenal lawan dari hal-hal tersebut apa. Dia tidak mungkin berada dalam keislaman yang kafah sampai mengenal, mengetahui karakteristik kekufuran itu seperti apa. Tidak akan. Tidak akan. Antum mau bertanding sepak bola, kalau hanya mengandalkan kekuatan tim kita sulit tanpa mengenal kekuatan lawan. Pelatih yang baik itu dia nggak cuma jago mengolah timnya, tapi juga paham tentang lawannya seperti apa, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, sehingga dia dapat memanfaatkan kelemahan tersebut, dapat mengantisipasi kekuatan itu. Tim itulah yang ada kemungkinan meraih kemenangan lebih besar. Tapi kalau sebuah tim hanya fokus kepada timnya saja, dia akan kaget nanti. Ketika melakukan pertandingan, oh ini tidak saya persiapkan, oh ini tidak saya lakukan, akhirnya kalah dengan mudah. Gambarannya seperti itu. Kita setiap mau melakukan pertandingan di dunia nyata saja, itu perlu mempelajari tentang kekuatan lawan. Apalagi dalam beragama, ingin mentauhidkan Allah dengan baik, tidak tahu ciri-ciri kesyirikan apa, akhirnya terjerumus. Coba orang kamu harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, kemudian tidak tahu ciri-ciri kesyirikan, datang temannya, saya kehilangan motor nih, waduh kehilangan motor, kamu antar saya yuk ke orang pintar, kita tanya di mana motor saya, ayo udah kita anak antar antum. Soalnya dengar Nabi SAW bersabda, man kharaja ma'a akhin li fi hajatin idza man kharaja ma'a akhin lahu fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Siapa yang menemani seseorang untuk keluar memenuhi kebutuhannya, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Karena antum sedang kehilangan motor, ana bantu antum. Ana ikut, ana antar. Antar. Diantarlah ke dukun tuh. Dia enggak tahu. Mendatangi dukun itu dia enggak tahu. Nabi bersabda, "Man atakainan aw arrafan fas'alu an syai'in tuqballu salat 40 lailan." Wa man ata'arrafa aw kainan fasaddaquhu bima yaqul faqad kafara ala ma unzila ala Muhammad. Siapa yang datangi dukun peramal bertanya, enggak akan diterima salatnya 40 hari. Bertanya dan membenarkan telah kufur. Dia enggak tahu. Karena dia tidak mempelajari tentang lawan daripada tauhid. Sehingga dia menganggap apa yang dia lakukan itu benar. Karena yang dia pelajari hanya kebenaran dan dia tidak diberitahukan tentang keburukan itu apa. Enggak tahu konsekuensinya seperti apa. Ya. Tidak tahu. Kenapa banyak sekarang anak-anak muda berpacaran? Karena nggak dikasih tahu bahwa itu adalah zina tangan, zina pandangan. Nggak dikasih tahu. Yang dikasih tahu jalur keridhaan Allah itu adalah pernikahan, sehingga mereka punya cara sendiri. Wah, berarti saya kalau mau menikah saya harus dekat dengan wanita. Oh, saya kayak kebanyakan orang saja saya berpacaran. Karena dia tidak dikasih tahu oleh orang tuanya, tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak boleh khulwah dapat mengantarkan kepada persiapan. Dia nggak tahu. Banyak anak muda itu tidak tahu. Banyak nggak tahu. Dia taunya dia harus menikah. Gimana bisa menikah kalau tidak kenal? Perspektif mereka seperti itu. Nggak dikasih tahu, ini nggak boleh, berhubungan dengan jenis tidak boleh, berduaan tidak boleh, berpacaran tidak boleh. Dia nggak tahu. Dia pikir inilah jalan untuk meraih pernikahan itu. Dia hanya tahu orang tuh menikah tanpa dia diberikan edukasi seperti apa cara untuk mencapai pernikahan tersebut. Cara yang benar seperti apa, cara yang salah seperti apa. Akhirnya mereka melihat kebanyakan orang melakukan apa. Jadi banyak orang terjerumus dalam kemungkaran itu karena ketidaktahuan dia bahwa itu adalah kemungkaran.
Kok bisa dia tidak tahu karena itu adalah kemungkaran? Banyak sebabnya. Tadi sebabnya yang bisa jadi karena pandangan dia yang terkaburkan, karena minimnya pengetahuan, atau karena orang yang jadi tuntunan bagi dia mengkaburkan masalah tersebut. Mengkaburkan masalah tersebut untuk kepentingan maslahat pribadinya. Nah, jadi seperti itu. Sabilul mujrimin wa sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang berdosa dan jalannya orang-orang yang beriman. Wa amma man jaa ba'da as-sahaba faminhum man nasha'a fil islam ghayra 'alimin tafsil dhiddihi faltabasa 'alayhi ba'd tafasil sabilil mu'minin bi sabilil mujrimin fa innal labsa innama yaqa'u idza dha'afa al-'ilmu bis sabilain aw ahadihima kama qala Umar bin Al-Khattab innama tunqadu ural islam 'urwatan 'urwah idza nasha'a fil islam man la ya'rifil jahiliyah. Jadi orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka tumbuh dalam Islam tanpa mengetahui secara rinci tentang lawan daripada keislaman tersebut, sehingga menjadi sesuatu yang terkaburkan bagi mereka beberapa perkara pembeda antara jalannya orang beriman dan jalannya orang yang berdosa, dan adanya kerancuan dalam benak mereka. Ini sebabnya adalah lemahnya ilmu tentang dua jalan tersebut atau salah satu dari keduanya. Ketidaktahuan secara rinci tentang keduanya atau salah satu dari keduanya ini akan menyebabkan labs, rancu akhirnya, salah memilih jalan. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Innama tunqadu ural Islam 'urwatan 'urwah idza nasha'a fil Islam man la ya'rifil jahiliyah." Sesungguhnya Islam itu akan lepas simpul demi simpul. Itu jika seseorang tumbuh dalam Islam tanpa mengetahui seperti apa kondisi jahiliyah itu. Jadi kalau nggak mengenal lawan dari tauhid, tidak mengenal lawan dari Islam, tidak mengenal lawan dari keimanan, apa jalan yang menempuh ke sana, seperti apa karakteristiknya, itu akan lepas simpul demi simpul, satu persatu. Akan lepas. Ketika tidak tahu dia tidak boleh untuk meminum khamar, dia akan salah jalan. Ketika tidak tahu keharamannya seperti apa, akan salah jalan. Masukkan syubhat satu saja akan tergelincir. Nggak apa-apa, ini buat menghangatkan tubuh. Oh iya, benar juga, penting nggak mabuk. Jadi ketika dia tidak tahu larangan itu, walaupun seteguk dia tidak boleh minum, maka akhirnya dia mencoba menjadi sebuah ketagihan, karena setiap maksiat itu nagih. Akhirnya terjerumus dalam kebinasaan. Karena minimnya pengetahuan tentang larangan. Nah, beda dengan daging babi. Jadi kaum muslimin di Indonesia itu larangan yang paling strong dijaga itu adalah daging babi. Sama daging ANJ itu dijaga sekali. Nah, gimana bisa kaum muslimin itu membenci setiap maksiat seperti bencinya mereka makan daging B2 dan ANJ? Itu PR bagi kita. Coba, semabuk, pemabuk, nggak ada yang minum daging B2. Mabuk dia minum minuman keras. Kenapa kok bisa dia minum minuman keras, dia pakai narkoba, tapi dia tidak akan pernah mau makan daging B2 dan makan daging ANJ? Dia berzina, maksiat bukan? Daging B2 kan infonya tuh enak katanya, tapi dia nggak pernah mau nyoba. Kenapa? Karena dari kecil ditanamkan ini haram. Tertanam dalam benak mereka, dijelaskan nggak boleh, haram. Tertanam dalam, beda dengan kemaksiatan yang lain yang mereka tidak begitu mengenal tentang hal tersebut, sehingga akhirnya tergelincir dalam kemaksiatan itu. Jadi bisa dibayangkan jika kaum muslimin itu dididik sejak kecil tentang hal-hal yang haram, seperti mereka dijelaskan tentang haramnya memakan daging babi dan memakan daging anjing, itu akan ada kebencian terhadap kemaksiatan. Mereka tidak akan pernah mau mencoba, akan marah ketika dijerumuskan dalam maksiat tersebut. Begitu bedanya. Jadi efek dari penanaman yang benar itu akan menimbulkan antipati terhadap sebuah kemaksiatan. Kan beda perspektif orang tentang haramnya dagang B2 dengan makan apa? Minum alkohol. Beda sekali.
Jadi kalau ada orang penjual daging B2, kemudian di sana tidak dijelaskan itu daging B2, orang ketika mengkonsumsi yang marah dia. Tapi minuman-minuman keras dijual depan dia, ada yang protes. Padahal sama-sama apa? Haram. Sama-sama diharamkan. Ini subhanallah ya ikhwah. Berarti betul bahwa ketidaktahuan tentang suatu keburukan itu akan sangat mudah menjadikan seseorang terjerumus dalam keburukan. Wa hadza min kamali ilmi Umar, dan ini adalah bentuk kesempurnaan pengetahuan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa innahu idza lam ya'rif al-jahiliyah wa hukmaha wa huwa wa kullu ma khalafa ma ja'a bihi ar-rasul fa innahu min al-jahiliyah fa innaha mansubatun ila al-jahli wa kullu ma khalafa ar-rasul fa huwa min al-jahl. Jadi segala hal yang mana menyelisihi Nabi itu adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah. Jadi walaupun seseorang tidak hidup di zaman jahiliyah, tapi di saat dia menyelisihi Nabi, ini adalah karakteristik orang-orang jahiliyah. Jadi semua hal yang menyelisihi Nabi adalah perkara jahiliyah. Karena minimnya ilmu, adanya kejahilan. Faman lam ya'rif sabilal mujrimin wa lam tastabin lahu awshaka an yadhunna fi ba'di sabilihim annaha min sabilil mu'minin. Siapa yang tidak tahu jalannya orang-orang yang berdosa, tidak jelas bagi dia, maka dikhawatirkan dia akan menganggap jalan yang dia tempuh adalah jalannya orang-orang yang beriman, padahal sedang menempuh jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak tahu, ini dilarang, dia nggak tahu. Banyak kaum muslimat di Indonesia itu taunya seseorang itu harus menutup rambut, tapi dia tidak diberitahu bahwa pakaian itu tidak boleh membentuk lekukan tubuh. Banyak yang tidak tahu bahwa pakaian itu tidak tidak boleh membentuk lekukan tubuh. Sehingga banyak orang yang dia taunya harus menjaga rambut, dan itu ditanamkan dari semenjak kecil. Wanita itu harus pakai kerudung, menutupi rambut. Sehingga itu yang jadi concernnya dia. Dia tidak tahu bahwa lekukan tubuh itu tidak boleh dipertontonkan. Dia tidak tahu hal tersebut, sehingga muncullah orang lari pagi pakai kerudung, tapi dari atas ke bawah semua membentuk lekukan tubuh. Itu pas anak pakai helm kayaknya lebih menutup anak daripada ibu tersebut pakai kerudung. Jadi apa bedanya dengan helm? Enggak, dengan topi, dengan peci. Sehingga kenapa hal ini bisa muncul? Karena tidak dikasih tahu, nggak boleh pakai membentuk lekukan tubuh. Nggak pernah dengar kata-kata tersebut. Konsekuensinya apa? Efeknya apa? Ini bukan termasuk menutup aurat. Tidak dijelaskan dengan rinci kepada mereka. Sehingga tadi kerudungnya mereka pakai, rambutnya mereka tutup, lekukan tubuhnya mereka biarkan. Seperti ini tertanam. Jadi karena tidak tahu seperti apa harusnya seorang muslimah berpakaian, seperti apa yang dilarang seorang muslimah dalam berpakaian. Dia nggak tahu. Dia hanya berpikir lebih sempurna kalau ditutup dengan kerudung panjang, lebih sempurna kalau tidak membentuk lekukan tubuh. Dia hanya berpikir ini lebih sempurna, bukan harusnya seperti ini. Karena tidak diberitahu dua jalan tersebut dari semenjak kecil. Dia nggak tahu karakteristik pakaian seorang muslimah: satu, menutup aurat; dua, tidak membentuk lekukan. Dia nggak dikasih tahu tentang hal tersebut. Hanya sebatas menutup rambut saja. Yang dia pahami, dia sudah berkerudung. Ya. Kenapa banyak sekarang wanita ketika acara pernikahan, wanita menjadi pengantin wanita. Banyak sekarang yang pakai kerudung, betul. Tapi dia masih membentuk lekukan tubuhnya di acara pernikahan tersebut, dipertontonkan kepada khalayak ramai. Kemudian bapaknya mengatakan bangga, anak saya alhamdulillah pas acara pernikahan tetap pakai kerudung. Tetap pakai apa? Kerudung. Padahal anaknya dalam momentum tersebut betul rambutnya ditutup, tapi kecantikannya dipertontonkan, auratnya dipertontonkan kepada khalayak ramai, bentuk lekuk tubuhnya dipertontonkan. Dia tidak merasa melakukan kesalahan. Paham ya? Jadi di sini sebutnya apa? Faman la ya'rifu sabilal mujrimin. Siapa yang tidak tahu jalannya orang-orang yang menempuh jalur
yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ausyaka an yadhunna fi ba'dhi sabil anha fi sabil min sabil mu'min. Mereka akan menganggap jalan yang mereka tempuh ini adalah jalan orang yang beriman. Jalan kebenaran, jalan yang pas, tepat. Mereka tidak menganggap ini salah. Mereka anggap ini benar pakai kerudung kok. Karena dia tidak tahu larangan wanita membentuk kelompokan tubuh dalam berpakaian. Jadi ini dalam hal berpakaian saja bisa seperti ini terbentuk perspektif manusia. Apalagi dalam hal yang lain yang jarang ditemui. Jika seperti ini kondisi kejahilan umat tentang cara berpakaian yang sehari-hari dia pakai, bagaimana kita bisa menganggap umat berada dalam bayyinah tentang akidahnya? Bagaimana mungkin umat tidak tertipu ketika tergelincir dalam akidah yang menyimpang? Itu pakaian saja masih banyak yang salah perspektif. Mana pakaian muslimah, mana pakaian yang bukan ciri khas seorang muslimah saja, masih banyak yang menganggap dan salah kaprah tentang hal tersebut. Jadi apalagi yang lebih rinci, lebih dalam tentang tauhid, tentang akidah, wah itu lebih ekstrim lagi. Banyak yang menganggap berada dalam kebenaran padahal dalam penyimpangan. Jadi berarti kan PR besar untuk seluruh umat Islam menyadarkan tentang hal ini pada keluarga terdekat, pada orang-orang di sekitarnya. Untuk apa? Menjelaskan dari hal-hal yang ada keseharian, mana sih jalur yang diridhai oleh Allah, mana jalan yang dimurkai oleh Allah, karakteristiknya seperti apa, perbuatannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Jelas sebetulnya, asalkan dia mau belajar akan nampak jelas. Asalkan dia mau insaf akan nampak jelas. Tapi kalau orang tidak mau belajar, itu akan tetap seperti tertutupi embun, tertutupi terus pandangannya, akan selalu sulit kalau dia nggak mau belajar. Yang kedua, kalau dia tidak mau insaf, berlaku adil. Belajar, cuman ya udah bodo amat, pokoknya ditutupi dengan kabut kamuflasenya dia, ya nggak akan bisa nampak jelas. Makanya Nabi itu berdoanya apa? Nabi itu berdoa kan untuk seseorang dapat kebaikan itu apa kata Nabi? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Jadi Nabi meminta untuk ditunjukkan kebenaran itu sebagai kebenaran dan diberikan taufik untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan ditunjukkan kebatilan itu sebagai kebatilan dan berikan taufik untuk menjauhi kebatilan tersebut. Jadi pengetahuan dan pengamalan. Pengetahuan itu dengan ilmu, dan pengamalan itu membutuhkan insaf di dalam diri. Ditinggalkan semua maslahat-maslahat yang menjadi kepentingan pribadi atau hal-hal lain. Itu akan nampak jelas. Nah, ini berarti kan PR besar buat kita semua. Wa kama waqa'a fi hadhihi al-umma min umurin katsiratin fi babil i'tiqadi wal ilmi wal amali fiya min sabilil mujrimin wal kuffar wa ada'ir rusul wa adkhalaha man lam ya'rif annaha min sabilihim fi sabilil mu'minin. Banyak di dalam umat ini perkara-perkara dalam bab akidah, ilmu, amalan, sebetulnya itu menjadi ciri khas orang kafir, menjadi karakteristik orang-orang yang berdosa, musuhnya Rasul. Adkhalaha man lam ya'rif annaha min sabilihim fi sabilil mu'minin. Dimasukkan oleh orang-orang yang dia tidak tahu. Ini jalan tersebut dimasukkan ke dalam jalannya orang-orang yang beriman. Banyak adat istiadat, kebiasaan, karakteristiknya orang kafir yang melakukan. Makanya banyak orang yang berilmu itu kadang mereka keanehan, kok bisa ini dimasukkan ke dalam, dianggap sebagai jalannya orang-orang yang beriman. Contoh lah Pak, contoh nyata di Indonesia itu banyak lagu atau musik dari Arab dianggapnya sebagai sholawatan, padahal lagu cinta, betul tidak? Kenapa bisa seperti itu? Ini di luar pembahasan tentang hukum musiknya ya. Ini tentang teks yang mereka gunakan. Lagu cinta-cintaan, lagu pacaran, yang seringkali dibawakan justru oleh orang-orang di luar Islam. Gak semua orang Arab itu Muslim. Kemudian dianggap sebagai lagu sholawatan. Kenapa bisa seperti itu? Ketidaktahuan. Ini nggak tahu mananya apa, artinya apa. Karena teksnya bahasa Arab diambillah, dianggap sebagai lafaz sholawatan.
Dimasukkan oleh mereka yang tidak tahu, dianggap inilah jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu keanehan. Kok bisa nih acara keagamaan jadi lagu cintaan? Wada'a ilaiha wa kaffara man khalafah. Wada'a ilaiha. Kemudian diajak orang untuk melakukannya. Wa kaffara man khalafah. Kemudian apa? Diingkari orang yang menyelisihi. Kurang jauh piknik belajarnya. Kurang jauh belajarnya. Ketika kita ingkari, kita yang diingkari. Kurang jauh belajarnya. Padahal mereka yang memasukkan hal itu ke dalam Islam. Seakan-akan ini bagian dari Islam. Ketika diingkari justru mereka yang mengingkari. Wastahalla minhu ma harramahu Allah wa rasuluhu. Kama waqa'a li aktsari ahli al-bidah. Minal jahmiyah wal qadari wal khawarij wal rawafid wa asbahihim mimman ibtada'a bid'atan wa da'a ilaiha wa kaffara man khalafaha. Nah, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya. Dan ini terjadi di kebanyakan ahlul bidah. Dari kelompok Jahmiyah, Qadariyah, Khawarij, Rawafid, dan yang semisal dengan. Mereka sampai bahkan dalam kebidahan mereka itu, mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan orang yang menyelisih mereka. Padahal jelas jalurnya mereka itu, jalannya mereka, caranya mereka itu caranya orang-orang yang kufur. Tetapi mereka justru mengkafirkan orang-orang yang berada di luar itu. Karena apa? Karena ketidaktahuan mereka. Mereka anggap itulah jalan yang diridhoi oleh Allah, padahal itu adalah jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kelompok Khawarij sampai menghalalkan darahnya Utsman bin Affan? Dihalalkan darahnya. Bayangkan. Jadi yang Allah haramkan dihalalkan oleh mereka. Darah Utsman, sahabat yang mulia, menantu nabinya 2 kali bukan sekali, Utsman bin Affan. Dihalalkan darahnya oleh mereka. Nabi ridha Utsman sebagai suami dari putrinya sebanyak 2 kali. Mereka kafirkan, mereka halalkan darah. Konsekuensi atau efek dari apa ini? Dari sebuah penyimpangan. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka ketika melakukannya bertakbir. Mereka ketika melakukannya menganggap itu bagian daripada apa? Jihad. Dan ini sering sekali. Orang dalam melakukan kebid'ahan, mereka menganggap apa yang mereka lakukan ini benar. Dan mereka dengan lantang memperjuangkan hal tersebut. Padahal jelas bagi orang yang mendalami ilmu, apa yang dilakukan ini adalah sebuah kesalahan. Tapi mereka justru menganggap itu bagian daripada perjuangan mereka. Bagian daripada jihadnya mereka. Maka pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan tidak hanya sebatas pengetahuan. Yang kedua tadi apa? Harus insaf. Karena banyak orang yang tahu pun tetap terkaburkan dari kebenaran karena dia tidak mau insaf. Ada maslahat kepentingan yang mereka perjuang. Nah, baik. Dan manusia terbagi ke dalam 4 kelompok. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan pertemuan berikutnya insya Allah kita pekan depan izin libur dulu, ada perjalanan safar. Insya Allah kita ketemu lagi tanggal 6 Desember ya. Tanggal 6 Desember, jadi pekan depan bisa murojaah dulu. Tanggal 6 Desember insya Allah kita akan ada kajian. Kemudian insya Allah juga di tanggal 13 Desember, pekan berikutnya lagi. Kan 6 nanti kita kajiannya, tanggal 13 juga ada kajian seperti biasa di Masjid Istiqomah. Kemudian insya Allah nanti akan diadakan daurah di Masjid Sudirman tanggal 13 setelah kajian di Yasmin ada lanjut daurah, dan rencananya daurahnya insya Allah nanti juga ramah anak. Jadi nanti untuk anak-anak ada ruangan khusus yang disediakan panitia untuk mereka belajar tentang agama. Jadi nanti lantai 1-nya untuk ikhwan, lantai 2 untuk akhwat, yang anak-anaknya nanti dititipkan di ruangan basement. Nanti ada yang menjaga mereka insya Allah. Ya, tanggal 13, lagi mungkin flyernya akan menyusul, disiapkan, dan gratis. Ya, jadi daurahnya gratis. Daurahnya gratis, insya Allah nanti tanggal 13 Desember. Setelah kajian biasa insya Allah. Ya, nanti mungkin akan diumumkan lebih lanjut insyaallah. Mungkin itu ya ikhwah, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.